wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang dinasihatkan oleh ulama untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita agar apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya membawa kepada kebaikan. Wa ma hiya, apa saja di antara nasihat itu? Yang pertama, kata ulama, khifillah fis-sirri wal 'alaniyah. Tanamkanlah rasa takutmu kepada Allah baik pada waktu dan di saat ketika dalam kesendirian, atau pada waktu dan di saat ketika orang melihat atau menyaksikan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak hal yang kita lakukan dan yang kita jalani profesi kita di dunia ini dengan berbagai macam. Ada yang sebagai seorang pejabat, ada sebagai seorang pedagang, ada sebagai seorang pegawai, pekerja, bahkan ada juga sebagai seorang pelajar. Kesemua yang kita lakukan, baik seorang pedagang dengan bisnisnya, seorang pejabat juga dengan kedudukannya, pegawai dengan tugas dan kewajibannya, termasuk juga dengan pelajar, santri ataupun bukan, dengan ilmunya. Apalagi hari ini baru saja anak-anak kita berkumpul di lapangan dalam merayakan Hari Santri Nasional. Tentu apa yang kita jalani ingin agar supaya itu diridhai, ingin agar supaya itu semua membawa kepada kebaikan. Nah, syarat untuk meraih dan mendapatkan kebaikan itu, kata ulama, tidak lain dan tidak bukan diantaranya khifillah, tanamkan rasa takutmu kepada Allah bisir, di saat ketika kita dalam kesendirian, tiada ada orang yang melihat dan menyaksikan, au alaniyah, atau ketika orang melihat dan menyaksikan. Mari kita lihat hal senada juga dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Muaz bin Jabal pada waktu dan di saat ketika meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasul, dullani ala amalin yuqarribuni ila jannah wa yuba'idni minan nar. Tunjukkan amalan apa dan apa yang saya harus lakukan sehingga dapat mendekatkan diri kepada surga yang Allah janjikan, serta menjadikan kita terpelihara dan bisa dijauhkan dari siksa dan azab api neraka. Lihat jawaban Rasul, ittaqillah haitsu makunt. Satu di antara tiga Rasul katakan, bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Ini tadi fisirri wal alaniyah. Kita dilihat orang tetap takwa, diketahui orang tetap takwa, tidak dilihat orang pun tetap takwa. Jangan hanya sebatas ketika dilihat orang takwa hadir, tapi ketika tiada ada satupun yang melihat dan menyaksikan kita, hilang rasa takwa kita kepada Allah. Padahal takwa itu sendiri tentunya ada ciri-ciri dan kriterianya. Satu diantaranya, ketika ihsan itu sudah tertanamkan pada diri seorang hamba. Ada yang disebut dengan Islam,
iman, dan ihsan. Ihsan itu kata ulama berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis yang ma'ruf. Hadis Jibril diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul ketika ditanya mal ihsan faqala wa ajab. Rasul menjawab an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah, yakinkan Allah hadir senantiasa, yakinkan Allah melihat apa yang kita perbuat dan lakukan, sekalipun kita tidak melihat. Andai kita tidak melihatnya, tapi kita yakin Allah yang memandang, Allah yang mengawasi, Allah yang melihat atas apa yang kita perbuat dan lakukan, sehingga ada tertanam muraqabatullah. Ini senantiasa tertanamkan pada diri kita. Bila itu ada, Pak, insya Allah kita akan terpelihara, kita akan senantiasa dalam ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama yang harus kita tanamkan. Khifillah, tanamkan rasa takut kita kepada Allah di saat ketika dalam kesendirian atau ketika kita dalam kebersamaan. Ada satu hadis qudsi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, wallah bi'izzati wa jalali la ajma' ala ibadi amnaini wala makhafatain in amanani fid dunya akhaftuhu yawmal qiyamah wa in akhafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah. Kata Allah dengan keagungan dan kebesaran, la ajma' ala ibadi, sungguh sekali-kali aku tidak akan mengumpulkan pada hamba-hamba amnain wa makhafatain, dua rasa aman sekaligus dan dua rasa takut sekaligus. Allah tidak akan kumpulkan dua rasa takut dalam satu waktu. Allah tidak akan kumpulkan dua rasa aman dalam satu masa. Tapi kata Allah, aku pisahkan dia. In khafani fid dunya, ketika hambaku itu takut kepadaku di masa hidupnya di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan berikan rasa aman untuknya kelak pada hari kiamat. Ketika kita di dunia ada rasa takut kepada Allah, hingga yang Allah perintahkan kita laksanakan, hingga apa yang Allah larang kita tinggalkan, maka di yaumil qiyamah Allah akan berikan rasa aman. Yaum la dhilla illa dhilluh, hari di mana tiada ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah akan lindungi kita. Wa in amanani fid dunya, tapi sebaliknya, ketika dia merasa aman kepada Allah, aman daripada murka Allah, sehingga yang Allah larang dia tetap lakukan, yang Allah perintahkan dia tinggalkan dan abaikan. Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Akhaftuhu yaumal qiyamah, awas kelak pada hari kiamat aku akan jadikan ia mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, sebab tiada ada hari itu yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama yang harus kita terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita bila kita ingin memperoleh dan mendapatkan kebaikan dalam berbagai macam profesi yang kita jalani. Kedua, ulama mengingatkan dan menjelaskan untuk meraih itu, kata ulama, tidak lain dan tidak bukan la ta'kulu ta'am hatta takun ayyakuna halalan yaqina. Tidaklah engkau memasukkan satu makanan ke dalam perutmu, artinya tidaklah engkau memakan akan sesuatu kecuali suatu hal yang kau makan itu benar-benar akan kehalalannya. Artinya dia akan senantiasa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Jangankan nyata akan keharamannya, akan muncul subhat atau adanya subhat dalam perkara itu pun dia sudah abaikan dan tinggalkan. Lihat hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Faman ittaqa at-syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Rasulullah di dalam ini hadis menjelaskan halal bayyin, artinya bayyin ada dalil secara qat'i.
dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan al-haram. Tapi ada yang mutasyabihat, ada perkara yang masih abu-abu, belum ada kejelasannya. Bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana Rasul menyuruh kita untuk bersikap terhadapnya. Insya Allah kita lanjut di lain waktu dan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.